Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Durian teman-teman ya. Hari ini hari Selasa teman-teman, tanggal 2 November ya, tahun 2021 teman-teman ya. Pagi ini Dewani Durian akan berbagi kepada teman-teman ya. Di video pertama dulu kami berbagi bagaimana caranya mempercepat pertumbuhan di musim kemarau teman-teman. Dan alhamdulillah kami bisa mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, yang di luar prediksi kami. Sebenarnya sudah kami hitung teman-teman ya, tapi ternyata hasil yang kami dapat sungguh luar biasa. Dan channel video kami yang mempercepat pertumbuhan di musim kemarau itu banyak sekali ditonton oleh teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Nah, pagi ini kami akan berbagi ya, bagaimana mempercepat pertumbuhan di musim penghujan teman-teman ya. Musim hujan memang identik dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa dan banyak petani bersukacita teman-teman menyambut datangnya musim hujan ya. Nah, di tempat kami sudah 4 hari ini ya, hujan intensitas hujannya luar biasa. Nah, bagaimana sekarang ya peluang pertumbuhan terjadi ya, percepatan pertumbuhan terjadi di musim penghujan itu kita bisa dapat teman-teman ya, bisa kita dapat. Karena apa? Nah, musim penghujan itu identik dengan banyak penyakit teman-teman ya. Nah, banyak penyakit ini bisa menyebabkan tanaman stres ya. Stres apa? Stres abiotik. Stres biotik, sorry teman-teman, bukan abiotik ya. Stres itu ada dua teman-teman, stres abiotik dan stres biotik. Nah, stres abiotik itu karena faktor lingkungan, tetapi kalau stres biotik itu terjadi karena tanaman kita terserang penyakit teman-teman. Nah, siapapun tahu bahwa musim penghujan itu identik dengan banyaknya penyakit teman-teman, baik berupa insektisida ataupun yang sangat menakutkan adalah jamur teman-teman. Yang sangat menakutkan adalah jamur. Nah, penyakit-penyakit ini kalau kita tidak tanggulangi ya, kita tanggulangi dengan baik, itu justru pertumbuhan yang tidak kita dapat, justru malapetaka teman-teman ya, justru malapetaka ya. Pertumbuhan yang sebenarnya sudah di depan mata bisa kita raih, tapi karena penyakit tanaman kita menjadi stres. Nah, bagaimana caranya teman-teman agar tanaman kita bisa tumbuh dengan baik tanpa stres di musim penghujan? Nah, langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama adalah memperbaiki saluran irigasi, dan itu kami sudah lakukan ya. Di video kami sebelumnya sudah kami sharing kepada teman-teman ya, sudah kami lakukan. Karena apa? Curah hujan yang tinggi ya, curah hujan yang tinggi teman-teman itu bisa menjadi bencana bagi tanaman durian. Karena apa ya? Akar durian yang disebut akar lateral dengan kedalaman 45 cm itu kalau sampai terendam air, tanaman bisa stres tuh. Tanaman bisa stres. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau tanaman stres? Manusia kalau stres nggak bisa mau apa-apa teman-teman. Makan tidak enak, tidur tidak enak, minum juga tidak enak. Begitu juga tanaman kita. Nah, itu untuk mengatasi stres abiotik, yaitu kami sudah memperbaiki saluran air, mengatur ulang saluran air supaya tidak terjadi yang namanya kebanjiran. Dan 2 hari lalu kami sudah sharing kepada teman-teman bagaimana kami mengatur saluran irigasi. Nah, pagi ini ya, sebenarnya bukan pagi ini teman-teman. Jadi pagi ini adalah aplikasi yang kedua. Aplikasi yang pertama sudah kami sharing kalau nggak salah 15 hari lalu ya. Pencegahan terhadap jamur kami lakukan, yaitu dengan mengaplikasikan biotriko teman-teman, biotrikoderma
Ya, jadi ini bakteri patogen yang bisa ya sama-sama jamur ini teman, tapi jamur yang baik. Nah, nanti akan memusuhi jamur yang jelek. Ya, jamur-jamur yang jelek itulah yang nanti akan menyerang tanaman kita. Kemudian sama jamur yang baik ini, biotrigo ini dilawan teman-teman. Nah, kami aplikasikan 15 hari lalu itu bersama dengan citosan. Ya, bersamaan dengan citosan teman-teman. Ya. Nah, citosan itu apa? Citosan itu sudah saya jelaskan bahwa itu seperti tameng. Kalau lolos dari serangan jamur kita, maka masih ada tamengnya, teman-teman. Nah, citosan itu. Nah, pagi ini aplikasi biotrigo kami ulangi, teman-teman. Kami ulangi. Ya, kami usahakan setiap 15 hari sekali kita aplikasikan biotrigo. Ya, ini biotrigo. Ini kita dapat dari seorang teman di Banyuwangi juga. Nah, ini teman-teman. Ini untuk satu tangki 15 liter kami kasih 3 tutup kurang lebih. 3 sampai 4 tutup, teman-teman. Nah, di sampingnya apa? Di sampingnya ini, teman-teman, ini adalah POC buatan kami sendiri. Ya, POC buatan kami sendiri yang banyak mengandung homeroksin, gibberellin, sitokinin. Ini zat pertumbuhan, pengatur tumbuh. Ya, kita buat sendiri. Bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya kami gunakan rebung, ya, bongkol pisang, kemudian kecambah, tomat, bawang merah. Kita blender, kita fermentasi selama kurang lebih 15 hari. Nah, ini. Nah, pagi ini untuk biotrigo kami kasih 3 tutup, ya, 3 tutup jirigen itu. Kemudian kalau yang POC-nya kami kasih 1 tangki kami kasih 1,5 botol aqua. Botol aqua. Gelas aqua gelas itu, teman. Itu kita campur, kemudian kita aplikasikan. Nah, minggu depan, seminggu lagi kita aplikasikan citosan. Itu adalah upaya-upaya kami, teman-teman, ya, upaya-upaya kami untuk menjaga, ya, agar tanaman kami di musim penghujan ini tidak stres karena terserang penyakit. Ya. Itu, teman-teman, ya. Jadi itulah upaya-upaya yang kami lakukan, ya. Kami lakukan agar di musim kemarau ini, di musim penghujan ini, ya, pertumbuhan tetap terjaga dengan baik. Caranya yaitu tadi, yang pertama adalah memperbaiki saluran irigasi untuk menjaga agar tanaman tidak stres secara abiotik karena kelebihan air. Ya. Kemudian stres biotiknya karena penyakit kita tangani, ya, kita persiapkan dengan aplikasi biotrigo, citosan, dan POC. Tentunya, teman-teman, ya, agar semua ini tercapai dengan baik, nutrisi juga kita kompliti. Ya. Percuma, teman-teman, ya, semua unsur pencegahan tadi, ya, unsur penangkal tadi kita kerjakan, tetapi kalau nutrisinya tidak ada. Jadi nutrisinya tetap harus kita jaga, ya. Nutrisinya apa? Kami sering berbagi, teman-teman. Nutrisinya itu kami sudah sering berkali-kali berbagi. Pupuk makro dan mikro. Ya. Tuh, kita lihat, ya, bagaimana pekerja kami melakukan jadi pangkal batang kita semprot, ya, kita semprotkan di tanah, teman-teman. Ya, kita semprotkan di tanah. Nah, itu kami lakukan seperti itu. Jadi ini bukan aplikasinya, bukan dilempar daun, tetapi kita semprotkan di tanahnya, teman-teman. Harapannya nanti begitu kena hujan dia akan turun. Kalau tidak hujan ya kita kocor. Harapannya itu. Jadi
Jadi biotricho itu bakteri semua. Ini pun nih, Pak. Ini ki, pun telas nih. Telas. Pun telas. Oh nggih, Pun. Nggih. Kamu tadi setangki ya. Nggih. Oh nggih. Jadi ini teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya tanda-tandanya bahwa apa itu pertumbuhan tetap terjaga meskipun di musim kemarau dan tanaman kami tidak stres. Teman-teman bisa lihat. Nah, sebelumnya memang 15-20 hari yang lalu itu kita aplikasikan NPK, teman. NPK. Jadi ini sudah mulai muncul tunasnya. Ini, nah, kayak gini. Nih. Ini tunas sehat, teman-teman, kayak gini. Ini tunas sehat. Nah, ini adalah tunas-tunas sehat. Artinya apa? Indikasi bahwa upaya kami untuk mempercepat pertumbuhan di musim penghujan itu sudah mulai kelihatan. Tinggal kita pertahankan. Caranya gimana? Secara rutin biotricho itu kita aplikasikan, teman-teman. Ya, kita aplikasikan. Ya, durasinya biasanya kami lakukan 15 hari sekali. Ya, teman-teman. Lihat. Seperti ini. Ini nanti merata. Ya. Hampir semua tanaman seperti itu. Nah ini kayak gini tunasnya. Ini adalah tanda-tanda bahwa upaya kami untuk menjaga pertumbuhan maksimal di musim penghujan kelihatannya membawa hasil. Ini sudah mulai muncul tunas kayak gini. Ini tunas-tunas sehat, teman-teman. Ya, ini tunas-tunas sehat. Ya. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa teman yang mengatakan bahwa channel kami berbeda. Betul, teman-teman. Jadi dari awal kita sudah mendeklarasikan bahwa berkebun durian itu dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Dan di tempat kami membahasnya secara ilmu pengetahuan. Karena memang berkebun durian itu harus dasarnya ilmu pengetahuan, teman-teman. Jadi nggak usah kaget kalau saya bicara misalnya pupuk makro, pupuk mikro, stres abiotik, stres biotik, saya bicara biostimulan, saya bicara asam amino, itu karena dasarnya ilmu pengetahuan, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Tunasnya sudah seperti ini. Nih. Nah, kita tunjukkan sama teman-teman. Tunasnya sudah seperti ini. Nah, ini sebagai bukti bahwa upaya kami ya berhasil. Ya, bismillah supaya ini tetap terjaga ya di musim penghujan ya kurang lebih 3 bulan ke depan. Paling tidak sampai Februari dan kita bisa melenggang memasuki fase generatif ya. Saya berharap sih. Kami berharap teman-teman bahwa nanti bulan April Mei itu pohon kami kalau bisa kami buahkan. Nah, ini teman-teman. Ya, batangnya sudah sebesar ini. Ini karena terjadi pertumbuhan yang luar biasa di musim kemarau kemarin. Nah sekarang Dewani Durian ingin membuktikan benar nggak kami bisa tetap menjaga pertumbuhan maksimal di musim penghujan yang identik dengan penyakit. Mari kita buktikan ya. Caranya tadi sudah saya bagikan kepada teman-teman, yaitu yang pertama menjaga stres abiotik, yaitu caranya adalah memperbaiki saluran air itu supaya pohon durian kami tidak terendam. Nah, kemudian yang kedua apa? Stres biotik. Kita aplikasikan biotricho. Ya, biotricho, kitosan dan konco-konconya, teman-teman. Nah, nanti kita lihat bersama-sama apakah kami bisa mempertahankan ya, pertumbuhan maksimal di musim penghujan. Nah, ini teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, ya, semoga video sharing pagi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya untuk menghadapi masa
menghadapi musim penghujan yang identik dengan pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak menjaga tanaman kita dengan baik, ya, masa-masa yang kita harapkan itu akan hilang, teman-teman. Ya, isinya hanya pohon kita stres, berpenyakitan, sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik, teman-teman. Oke, teman-teman, ya, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringen Telu, ya, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, Dewane Duren berbagi. Semoga bermanfaat. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.